Di saat anak orang lain lahir, orang-orang berkomentar, "Wah, kulitnya putih banget, imut. Ini hitam banget, hitam manis." Sementara anak saya, "Hah? Anaknya kuning." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uma Jinan, dan kali ini kita akan membahas tentang kuning pada bayi. Kuning pada bayi disebut juga jaundice atau penyakit kuning atau ikterus. Setidaknya ada 3 penyebab kuning pada bayi. Yang pertama, pecahnya sel darah bayi. Pecahnya sel darah bayi secara berlebihan ini bisa menyebabkan kuning pada bayi. Misalnya adanya perbedaan golongan darah antara ibu dengan anaknya dan bayi itu. Misalnya si ibu bergolongan darah O dan anak bergolongan darah A atau B. Nah, di dalam tubuh ibu secara alami terbentuk antibodi yang memerangi sel darah anaknya yang berbeda golongan darah tadi. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit kepala bayi. Nah, pendarahan di bawah kulit kepala bayi ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan, dan pembengkakan itu bisa berdampak pada kuning pada bayi. Yang ketiga, karena terlambatnya pengeluaran bilirubin. Bilirubin adalah zat kuning pada darah atau pada kotoran manusia. Nah, pada bayi bilirubin itu dikeluarkan bersama kotorannya ketika dia lahir. Nah, apabila tidak dikeluarkan maka terjadi penumpukan. Penumpukan ini bisa disebabkan oleh kinerja saking banyaknya atau memang ada gangguan pada fungsi hati. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang 3 penyebab kuning pada bayi tadi, tetapi intinya 3 hal tadi adalah hal-hal yang perlu kita waspadai ketika bayi lahir dan kuning. Meskipun sebenarnya bayi yang baru lahir dan kuning itu normal, sekitar 60% bayi lahir itu dalam keadaan kuning. Dan karena fungsi hatinya ya belum bisa bekerja dengan baik. Nah, itu akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan hari gitu ya. Biasanya hari kedua sampai hari keempat itu sudah hilang, atau juga paling lama itu 1-2 minggu. Tetapi kalau kuningnya itu masih ada sampai 14 hari atau sampai 2 minggu itu masih ada, nah itu perlu dikonsultasikan ke dokter, segera dibawa ke dokter. Kuning pada bayi ini apabila dibiarkan ya kuningnya terus tingkat bilirubinnya terus tinggi, nah ini bisa berbahaya untuk kesehatan anak kita, kesehatan bayi dan juga tumbuh kembangnya, karena bisa menyebabkan komplikasi yang parah, kerusakan otak yang permanen gitu. Nah, untuk anak yang terlahir prematur atau belum cukup bulan, kuning atau jaundice ini potensinya lebih besar. Jadi untuk anak prematur terlahir mengalami kuning ini potensinya lebih besar daripada anak-anak yang terlahir cukup bulan. Bayi yang kuning ini selain bisa dilihat di area sini ya, pada hari sekitar hari ketiga, hari keempat kelahirannya itu sekitar sini itu berwarna kuning. Kemudian di area putih mata ini ya, di bola mata bagian putihnya itu kuning, di hingga telapak tangan, punggung tangan, perut sampai ke kaki dan telapak kaki juga. Nah, cara memeriksanya apakah kuning atau tidak, kita menekan gini ya, ditekan, dan biasanya kan kalau kita seperti ini bisa kulit segera kembali lagi ya. Tapi kalau bayi kuning ketika ditekan seperti itu dia muncul warna kuning jelas kuning gitu. Selain itu, bayi yang mengalami kuning juga tampak lesu ya, bawaannya tuh tidur aja, susah dibangunkan, untuk disusui itu susah. Kalau sesekali menangis, bahkan kalau menangis itu nadanya tinggi, langsung jerit gitu ya. Dan satu lagi, dia akan umumnya mengalami demam yang tinggi. Bayi demam itu di atas 37,5 derajat, yaitu bayi dikatakan demam. Normalnya kadar bilirubin pada bayi yang baru lahir adalah 5 mg per dl. Nah, apabila kadar bilirubinnya lebih dari itu, maka bayi perlu mendapatkan penanganan medis, terutama kalau kadarnya sudah termasuk tinggi. Untuk mengatasi atau solusi ketika bayi kuning, yang pertama ini adalah memberikan asupan ASI sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin menyusui bayi. Lalu yang kedua, berjemur bersama dengan bayi ya, dilakukan pagi hari antara pukul 7 maksimal pukul 9
matahari belum terlalu tinggi ya, itu 5-10 menit saja. Ada yang bilang juga ada yang bilang sampai 15 menit boleh. Itu menyesuaikan kondisi saat itu ya. Kalau bayi jangan sampai kepanasan dan matanya harus ditutup supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu bisa juga transfusi darahnya ya, kandungan hemoglobulin, bukan hemoglobin ya. Nah, lalu yang terakhir yang saya tahu adalah fototerapi atau memaparkan sinar biru pada tubuh bayi untuk memecah kadar bilirubinnya. Yang terjadi pada anak saya, hari pertama kelahirannya biasa saja, hari kedua biasa saja, hari ketiga kami pulang ke rumah, hari keempat hujan, hari kelima kontrol ke rumah sakit, cek darah, lalu dinyatakan bilirubinnya keluar hasil bilirubinnya 19. Nah itu harus di fototerapi. Dengan perasaan yang tidak karu-karuan, akhirnya saya dan partner menandatangani beberapa surat dokumen-dokumen yang harus diserahkan. Akhirnya bayi perlu difototerapi 1 kali 24 jam sampai hari berikutnya gitu ya. Nah itu dimulai dari sekitar pukul 1 siang sampai pukul 4 kalau nggak salah ya hari berikutnya gitu. Selama di fototerapi itu bayi tetap harus diberikan ASI atau susu formula. Qadarullah ASI saya sudah keluar, jadi saya berikan ASI dengan cara pumping lalu disetorkan kepada perawatnya gitu. Apa yang saya lakukan ketika bayi sedang di fototerapi? Yang saya lakukan adalah sesekali menangis ya, karena gimana ya, rasanya itu saya menunggu di luar ruang bayi dan di situ terdengar beberapa bayi menangis secara bersamaan ya. Katanya kan memang dipacu supaya dia nangis karena ketika dia kuning itu kan dia lesu tidur aja gitu. Justru dengan dia menangis itu berarti dia aktif bagus gitu katanya, dan memacu ini jantungnya juga gitu. Katanya bagus. Tetapi saya sebagai ibu baru mendengar tangisan bayi yang seperti itu, waduh ya Allah, rasanya patah hati saya. Nah, tapi saya berusaha tenang, partner menenangkan saya, mengingat kondisi psikis ibu, mental ibu ya, itu bisa mempengaruhi kuantitas ASI. Jadi saya berusaha tenang. Maka sebaiknya ketika anak dalam kondisi seperti itu, kita tetap tenang, fokus, optimis, bisa. Karena kondisi yang berbeda-beda, saya tidak menyalahkan, saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi ibu-ibu yang ketika anaknya kuning tapi tidak mau membawanya ke rumah sakit atau ke dokter dengan alasan ini bisa digembur pakai ASI aja, nggak apa-apa kok, orang-orang dulu juga kuning dan lain sebagainya gitu ya. Tetap sehat sampai sekarang, baik-baik aja, nggak ada masalah tuh gitu. Yang penting gembur ASI aja jemur gitu ya. Nah, saya tidak mempermasalahkan itu adalah pilihan ibu tersebut, tapi saya menyarankan jika kita ada kemampuan, ada fasilitas maksudnya ya, ada fasilitas bisa diakses dengan mudah, mengapa tidak gitu. Tentunya kan kita ingin memberikan yang terbaik, meskipun pilihan ibu-ibu tadi juga mungkin itu adalah pilihan terbaik versi mereka gitu ya. Tapi kondisi saya di sini dekat dengan rumah sakit, ada BPJS gitu, saya harus memanfaatkan itu karena saya dan partner berdua di rumah tidak mungkin gitu ya, kemungkinannya kecil gitu untuk bisa merawat bayi yang kuning dan ternyata kadar bilirubinnya sudah tinggi. 1 minggu setelah fototerapi bayi masih kuning, tapi yang di bagian telapak tangan, telapak kaki itu sudah mulai menghilang. Di bagian perut itu beberapa masih kuning gitu ya, kalau saya tekan itu masih kuning. Kalau di bagian mata itu yang di putih-putih mata itu masih jelas dia kuning, keruh sekali. Sampai usianya 1 bulan, 1 bulan lebih bahkan ya, lebih beberapa hari, barulah area putih mata ini kembali jernih putih, dan saya sangat bersyukur sekali. Berarti bayi saya sudah berhasil melalui masa kuningnya tersebut. Boleh dikatakan meskipun saya tidak cek lab ya, kadar bilirubinnya itu sudah turun, insya Allah sudah normal. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya mengalami kuning, yang pertama jangan panik bu, itu adalah hal yang normal. Tapi jangan dibiarkan juga, karena itu bisa berdampak berbahaya buat anak kita gitu.
Saya secara pribadi pernah merasa terintimidasi ketika bayi itu kuning dan orang-orang yang melihat itu bilang, loh bayinya kuning ya, ini pasti kurang minum asinya nih gitu, lagi jarang disusuin ya, asinya emang gak keluar dan lain sebagainya. Saya tahu gitu ya, saya mengerti pada prinsipnya ASI itu sangat baik buat bayi yang baru lahir gitu ya, bisa membantu mempercepat pecahan mengeluarkan bilirubin gitu ya, dan jelas untuk kebutuhan anak, untuk kolostrum dan lain sebagainya gitu. Tapi umumnya ASI ibu yang sudah keluar itu di hari pertama, kedua dan ketiga itu memang belum lancar gitu ya. Meskipun saya waktu itu sudah cukup lancar, tetapi saya itu tidak benar-benar per 2 jam sekali, maksimal 2 jam sekali yang memberi ASI pada bayi gitu ya, karena kondisinya dia tidur gitu. Jadi beberapa menit, 5 menit ya sudah gitu ya, saya letakkan lagi, nanti 2 jam bangun menyusui sedikit gitu ya. Saya akui memang asupan ASInya kurang. Nah tetapi menurut saya kalimat menyatakan wah ini pasti nggak disusui, pasti ASInya kurang dan lain sebagainya, makanya bayinya kuning, itu adalah pernyataan yang mengintimidasi. Ada bayi-bayi yang sejak lahir keluar itu langsung kuning, contohnya bayi-bayi yang belum cukup bulan lahir ya, prematur. Lalu seperti saya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya kuning itu katanya biasa ya, hari keempat dia dinyatakan kuningnya sudah tinggi, sudah kadar bilirubinnya sudah 19, hanya kurang diberi ASI seperti itu ya. Saya sebagai ibu baru itu rasanya cukup terintimidasi. Jadi saya mengambil sikap, mungkin mereka maksudnya tentu baik ya, tapi saya akan memperbaiki pola pikir saya. Jika kemudian hari teman saya, keluarga saya, bayinya ada yang kuning, saya tidak akan langsung bilang, oh ini bayinya kurang ASI nih makanya kuning, tapi saya akan bilang, oh ini bayinya kuning karena kadar bilirubinnya tinggi. Kadar bilirubinnya tinggi itu karena bla 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 bla, bisa diatasi dengan bla 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 bla. Saya lebih memilih kalimat pembukanya seperti itu, dan saya rasa itu lebih menenangkan hati sang ibu gitu daripada langsung ASInya kurang gitu ya. Nah itu tadi pengalaman saya ketika anak saya dinyatakan kuning ketika menjalani perawatan sampai akhirnya dia sudah tidak kuning lagi gitu. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu semua. Dan untuk ibu-ibu yang sekarang sedang mengalami bayinya kuning, bayinya sedang difototerapi, sedang dihicu, semoga lekas sembuh, lekas pulih dan bisa kembali ke pelukan ayah dan bunda lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.